Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy di segmen Urban Legend. Ya betul sekali. Kita akan membahas apa, guys? Nah, kita akan membahas suatu legenda yang cukup mengerikan ya. Ada suatu makhluk nih. Makhluk apa? Makhluk yang sering kita lihat di film-film ya, guys. Betul. Ya, kalian juga pasti pada tahu lah. Nah, kita bakal ceritain makhluk ini, guys. Tapi sebelumnya kita apa dulu, guys? Like, komen, share, dan juga paling utama ini itu subscribe, guys. Nah, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari catatan si Boy. Dan tonton sampai habis videonya. Ya, betul. Itu, Oke, kita langsung ke videonya. Let's go. Guys, kita tuh kan seringnya di kehidupan sehari-hari ya, apalagi kita nonton film-film Hollywood lah. Banyak juga lah kita sekarang juga banyak di film Korea juga, guys ya. Film-film tentang zombie. Ya guys, kan kita sehari-hari gitu kan sering nonton film-film Hollywood ya. Iya, betul. Dan film-film dari Korea juga nih banyak juga ya bercerita tentang zombie nih, guys. Temanya ya seperti World War Z. Itu apa lagi, guys? Nah, ini di sini juga ada yang berasal dari Korea yang paling terkenal ya. Train to Busan. Nah, gitu. Kalau yang paling dekat dengan kita lah, dengan di Asia ya. Ya betul. Zombieland banyak lah lagi gitu. Yang lucu-lucu juga banyak lah. Funny-nya ya itu. Nah, di balik itu semua itu fakta tentang zombie itu keberadaan zombie itu katanya nyata. Nah, kita kan bercerita tentang apa sih bener, apakah benar tuh si zombie itu ada apa enggak gitu, guys. Ya, ini gitu. Makanya kita mau bahas nih. Nah, asal muasal zombie itu kan kalau kita tahu kan zombie hanya makan daging manusia gitu. Itu sebuah apa namanya? Ilusi belaka gitu ya. Karena kita sering lihat di film ini nggak mungkin sih kenyataan itu nyata gitu kan. Nah, mari kita bahas nih, guys, dari bibit zombie ini, bibit pengetahuan dari zombie nih. Ini kita mau jelasin ya. Bibit pengetahuan zombie ini pertama berasal dari benua Afrika, di mana penduduk asli Gabon dan Kongo percaya pada roh mati yang disebut Nuzumbi atau Nzambi. Keyakinan akan pra-zombie ini menyebar selama tahun 1500-an. Itu cukup lama juga ya? Sudah lama juga. Berarti pas zaman-zaman mungkin perbudakan di Amerika ya? Ya, betul sekali. Ketika perdagangan budak Atlantik nih mulai mengangkut jutaan orang Afrika ke Amerika Serikat. Kepercayaan pada roh mayat hidup menjadi umum di banyak negara Amerika Selatan dan Tengah, tetapi yang paling terkenal adalah di negara Haiti. Nah, setelah bertahun-tahun mengalami perlakuan brutal nih sih, para budak si Haiti ini tuh kayak semacam melakukan apa ya? Sebutnya tuh menggulingkan tuan mereka lah, dalam artian tuh kudeta lah ya. Seperti karena sering diperbudak ya secara semena-mena sama si tuannya tuh. Pada tahun 1804 mereka dinyatakan sebagai Republik Afrika Merdeka pertama, guys. Gitu. Tidak seperti Afrika di negara-negara lain. Si orang-orang Haiti itu, nah karena mereka sudah merdeka ya, bebas mempraktikkan kepercayaan spiritual mereka sendiri, guys. Sayang, kepercayaan asli mereka telah tercampur aduk dengan berbagai agama di dunia lainnya selama bertahun-tahun. Sejak mereka meninggalkan Afrika, dari campuran ini sebuah agama baru lahir, guys. Dan agama ya kita sering tahu lah dan pernah mendengar itu adalah voodoo. Oh, voodoo. Pernah dengar tuh voodoo. Kita mau jelasin voodoo nih. Voodoo menyerap banyak ide kuno dari benua Afrika, termasuk yang barusan yang mau kita bahas nih, zombie atau mayat hidup. Tetapi itu juga memberikan putaran
baru pada legenda dengan mengklaim bahwa zombie diciptakan dan dikendalikan oleh para pendeta voodoo. Mungkin ini seperti supranatural gitu ya. Ritual-ritual mungkin ya. Orang-orang yang mengerti akan hal gaib ya. Orang Haiti ini percaya bahwa zombie ini digunakan sebagai budak pribadi para pendeta. Jadi seakan-akan mungkin si zombie itu kan tadi pendeta dari voodoo ya. Punya anak buah nih ya. Buah. Nah, zombie-zombie itu mungkin anak buah dari pendeta tersebut. Gitu guys. Lanjut guys. Akan tetapi di dunia barat dengan cepat mereka memfitnah Haiti sebagai penyebar gagasan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan voodoo pasti berdarah dan menakutkan. Gitu. Pada tahun 1915 si pasukan Amerika tuh kan mulai pendudukan kebencian lah, dalam artian tuh mereka tuh memberikan rasa kebencian, menambah beberapa cerita-cerita lah ya, kalau misalkan si zombie itu tuh punya pastilah gitu menakutkan gitu, berdarah gitulah gitu. Di dalam, di mereka tuh masukin itu ke dalam beberapa film horornya gitu guys. Akhirnya daya tarik eksotisme zombie tuh mulai luntur ya, dalam artian inilah aslinya zombie itu gak kayak gitu kan. Kan seperti dilebih-lebihkan tuh, sampai mereka dibayangkan ke dalam sebuah film nih, The Night of the Living Dead. Itu tahun berapa tuh film? Itu film tahun 1968 guys. Udah lama juga ya? Iya. Itu kisaran, kalau di Indonesia mah belum berwarna ya? Iya, masih film-film ini ya, hitam putih gitu. Hitam putih ya. Kalau di luar negeri kayaknya sama sih mungkin kayaknya hitam putih, cuman ya ini kan karena membentuk stigma bahwa kalau misalkan zombie itu adalah sesuatu yang mengerikan gitu. Padahal kan suka makan darah, daging dan lain-lain. Padahal kan brutal gitu ya. Dia itu pun tidak seperti itu. Pada kenyataannya gitu kan, karena saking kebenciannya si orang-orang Amerika tuh terhadap orang-orang Haiti, kepercayaan voodoo tadi. Nah, setelah Hollywood tuh dikuasai sama ide-ide zombie, mereka tuh mulai serangkaian transfer cepat. Pada 1960-an didominasi oleh salah satu franchise Night of the Living Dead yang tadi sudah saya jelasin ya. Nah, si zombie itu menunjukkan tanda-tanda tuh kalau misalnya zombie itu tuh ada luka, busuk kayak gitu, kulit-kulit pucat, mata cekung, dan ciri-cirinya di bentuknya tuh seperti itu guys. Nah, pada tahun 1990-an tuh kan banyak itu game tuh kan. Kayak misalkan contohlah Resident Evil ya. Game-game seperti itu kan terinfeksi dari penyakit terus jadi zombie. Dari sebuah gigitan mungkin lah. Sebuah gigitan dari hewan yang terkena virus tertentu gitu kan. Kayak gitulah. Matanya tuh kayak biru, putih. Terus jalannya tuh lambat, kayak gitulah, dimulai gitu. Nah, itu zombie lah dibuat seperti itu. Nah, pada awal tahun 2000-an melihat reinkarnasi lain dari zombie ini. Mereka adalah monster gila dengan kulit meradang dan matanya berwarna merah. Mereka bergerak cepat dan tersentak-sentak, tampak dalam keadaan hiruk pikuk. Zombie terbaru telah menyusut menjadi bentuk kerangka. Dalam artian kerangka itu kayak tengkorak mungkin ya. Dengan kulit menguning, mengerut hingga memperlihatkan otot dan serat di bawahnya. Meskipun memiliki luka paling mengerikan sepanjang masa, zombie ini lebih cepat dan lebih kuat. Iya, jadi yang awalnya cuman jalannya kayak gitu ya maksudnya. Jadi sampai bisa ngejar gitu, larinya kenceng gitu. Kan lu bisa lihat kan si zombie itu emang dibuat sama si Hollywood tuh seakan-akan dari pertamanya kan cuman makan daging lah, mukanya seram dan lain, terus kan jalannya kalau ini bereinkarnasi ke tahun 2000-an tuh sampai bisa lari melompat kayak tapi mukanya tuh kayak tengkorak gitu, melompat mencabik-cabik gitulah, kayak wah saking kayak orang kelaparan lah gitu. Nah, kayak gitulah, kelaparan memakan orang. Aneh kan itu berarti kan ada sesuatu hal yang sangat mereka benci lah, jadi dibuat seperti itu gitu guys.
Ada pun ini dari sifat dari zombie itu, katanya itu zombie makhluk yang tidak berakal, tanpa emosi atau pemikiran yang rumit, tetapi mereka tidak selalu menjadi teror pembunuh yang kita kenal sekarang. Nah, benar guys kan. Sebenarnya kan nggak seperti itu zombie yang ada di Haiti itu gitu kan. Zombie yang pertama kali adalah sosok yang tragis. Mereka adalah tubuh yang ditinggalkan oleh jiwa yang terperangkap di antara langit dan bumi. Biasanya akibat kematian kejam seperti pembunuhan atau bunuh diri. Itu akan itu pasti rohnya gitu. Iya gitu. Jadi kayak meninggal, tapi mereka tuh kayak gentayangan lah gitu kan. Jadi masih tidak nerima gitu. Terus tidak terima sama langit dan bumi tanpa jiwa mereka tidak memiliki apapun untuk mengarahkan mereka. Jadi mereka tuh bisa diatur jadi sebagai budak gitu kan. Setelah perbudakan dilarang, zombie membutuhkan majikan baru. Nah, mereka diadopsi oleh si para pemimpin voodoo tadi, guys. Yang disebut Bokor. Yang mengklaim bahwa mereka sendirilah yang menciptakan zombie gitu, guys. Zombie sendiri ini tidak banyak berubah, mereka ceroboh tetapi tidak terlalu berbahaya. Hollywood menambahkan putaran haus darah ke kepribadian si zombie tersebut. Mengubah mereka menjadi monster yang satu-satunya memiliki insting terkuatnya, rasa lapar. Nah, jadi insting laparnya itu berlebihan mungkin. Ya, berarti definisi dari si zombie yang pertama kali yang dari Haiti itu kan nggak seperti itu. Bukan seperti itu ya. Apa yang kita kenal zombie yang sekarang gitu. Memang kan dari awalnya juga dia mau memfitnah. Iya, memfitnah dari si karena mereka bisa terlepas dari perbudakan si orang-orang Amerika kan. Si Haiti jadi dijelek-jelekin lah sama si Amerika Serikat itu lewat film yang Hollywood tersebut. Mereka buat gitu ya. Si zombie Hollywood ini hidup untuk berburu dan seperti pemangsa lapar lainnya. Mereka memiliki indera yang sangat halus yang membantu mereka mendeteksi mangsanya. Zombie awal bergantung pada penglihatan dan pendengaran seperti hanya manusia. Akan tetapi seiring berkembangnya pengetahuan zombie, banyak dari mereka kehilangan penglihatan dan mulai sangat bergantung pada indera penciuman mereka yang luar biasa nih. Munculnya zombie nokturnal menciptakan ras baru dengan bakat melihat dalam kegelapan. Luar biasa sekali ya. Ini orang Amerika mengebuat kayak seakan-akan sangat-sangat mengerikan gitu. Ya kalau ini mah kalau saya dulu pernah main game di warnet tuh kayak zombie-zombie yang ada di game Left 4 Dead ya. Kalian juga pasti tahu lah game Left 4 Dead kalau zaman-zamannya suka ke warnet. Kayak gitulah zombie-zombinya ada yang sampai si lidahnya tuh keluar gitu. Ada yang bisa nempel ke tembok gitu. Cepat punya kemampuan yang di luar ini ya. Ada yang bisa lihat dari kegelapan gitu. Ini sekarang bisa lihat dari kegelapan. Nah, mereka tuh kebanyakan apa yang diceritakan di film-film dan game-game luar Amerika lah ya. Terkenal karena penularan dari zombie. Jadi temannya makan manusia berubah jadi zombie dan lain-lain gitu kan. Menyebar gitu ya. Penyebarannya seperti itu gitu. Jadi seperti wabah gitu, Bang guys. Wabah zombie. Kalau ininya mah kalau di suatu Umbrella Corporation. Nah, gitu ya. kalau di Resident Evil itu kan Umbrella Corporation ya. Nah, ternyata tapi ada nih zombie yang benar-benar dari makhluk hidup ya, guys. The real ini ya, real. Nah, zombie itu ternyata bukan bualan sih ya. Ternyata ada nih Profesor Entomologi dan Biologi dari Universitas Negeri Pennsylvania, David Hughes menjelaskan bahwa fenomena semut zombie. Nah, ternyata zombie itu ada di dalam semut, guys, disebabkan oleh jamur parasit bernama Ophiocordyceps unilaterus. Ya nanti disertakan lah ininya. Jamur parasit tersebut akan menginfeksi tubuh semut yang menyentuhnya, lalu ia akan mengotak-atik otot, mengonsumsi organ internal dan merusak sistem otak semut. Akibatnya si tubuh semut ini tuh dikuasain nih guys sama yang tadi tuh si jamur tersebut tuh kan. Parasitnya tuh kan, dan berperilaku
seperti semut yang tidak seperti semut sehat sebelum membunuhnya secara perlahan-lahan gitu. Tapi misalkan si semut normal, tapi jamur itu tapi dia nggak dikenalin sama si otak semut itu tapi sama si parasit tadi. Gitu guys. Sih. Susah nyebutinnya ya. Opicordyceps unilateralis akan menumbuhkan stroma atau tangkai jamur dari bahan belakang kepala semut yang telah mati. Semut zombie pembunuh ini tujuan hidup Opicordyceps unilateralis, ini susah sekali nyebutinnya. Merupakan untuk membunuh koloni semut sehat nih, terutama semut-semut yang berada pada lingkungan yang disukai. Sebaliknya, hal tersebut tidak dapat ia dilakukan dari dalam koloni karena semut sangat menjaga kebersihan lingkungannya. Pada saat dewasa, stroma atau tangkai jamur semut zombie akan menyebarkan spora beracun untuk membunuh koloni semut yang sehat. Namun penting untuk diketahui bahwa Opicordyceps unilateralis ini tidak dapat mengubah manusia menjadi zombie. Karena itu hanya untuk hewan semut ya, bukan untuk manusia ya. Nah, karena ia hanya mampu menginfeksi semut-semut saja. Gitu guys, untuk pembahasan kali ini. Pembahasan dari zombie. Sebenarnya kan kalau tadi kan dari balik lagi dari pertama emang karena dari bangsa Haiti kan sangat kental dengan mistis ya. Ya itu ya betul. Dari voodoo-nya lah, dengan santet-santetnya lah kalau orang-orang Haiti itu. Karena kebenciannya orang Amerika terhadap bangsa Haiti. Nggak mau lihat merdeka lah gitu. Intinya dia bisa terbebas dari perbudakan ya. Iya. Ini juga sebuah pembelajaran bagi kita gitu, biar kalian pada tahu asal-muasal dari zombie itu apa gitu ya kan. Jadi nggak serta-merta bahwa zombie itu sangat mengerikan dan seperti itulah. Nah, seperti itulah kisah-kisahnya yang ya dahulu itu kayak gitulah kisahnya tuh. Dan secara biologi kita kan udah jelasin ya. Yang tadi awalnya dari apa sih yang difitnahkan untuk Amerika ke si Haiti itu yang dari tahun 1968 yang di film itu. Benar-benar dari pertama filmnya itu. Sampai reinkarnasi sampai sekarang 2000 ke tahun 2000 bawa zombinya nanti bisa lari gimana lagi nih? Apalagi nih tahun-tahun depan nih gimana nih? Gak tahu nih zombinya bisa terbang ya? Pakai ini yang Apple Vision itu. Iya. Tapi zombinya pakai melebihi ketika kecerdasnya lo melebihi dari manusia jangan-jangan. Ya segitu dulu ya para guys. Terima kasih cerita kali ini. Buat kalian terima kasih ya sudah menonton dan mendengarkan kisah kali ini ya. Benar. Sebelum mengakhiri videonya, terlebih dahulu nih selalu diingatkan awal dan akhirnya juga jangan lupa untuk komen, like dan subscribe ya agar tidak ketinggalan seperti biasa video-video terbaru dan menarik dari channel Ciboy. Nah, sekarang kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.